Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Zulana dengan NIM 2410116024. Saya tadi Syara Madani Aziz dengan NIM 2410116031. Kami akan menjelaskan materi tentang pajak spesifik, pajak proporsional, dan pajak maksimum. Tarif pajak proporsional adalah tarif yang presentasinya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Dengan begitu, seberapa besarnya jumlah objek pajak, presentasinya akan tetap. Dan adapun tarif pajak spesifik yaitu tarif pajak dengan jumlah tertentu dan dikenakan pada suatu barang atau jenis barang tertentu. Materi pertama ada pajak spesifik. Diketahui QD sama dengan 100 min P, QS sama dengan 2P min 50. Dengan pajak spesifiknya 15. Langkah pertama adalah QD sama dengan 100 min P, Q sama dengan 0, P sama dengan 100. Q sama dengan 100, P sama dengan 0. QS sama dengan 2P min 50, Q sama dengan 0, P sama dengan 25, Q sama dengan min 50, dan P sama dengan 0. Yang kedua, cara mengetahui E-nya itu sama dengan QD sama dengan QS. 100 min P dikurang 2P min 50, 3P sama dengan 150, P sama dengan 50, Q sama dengan 50. QD sama dengan 100 min P, PD sama dengan 100 min Q, QS sama dengan 2P min 50, PS sama dengan 1/2Q plus 25, Q sama dengan 0, P sama dengan 25, Q sama dengan min 50, P sama dengan 0. Pajak spesifik, E aksen yaitu PD sama dengan PS aksen. 100 min Q sama dengan 1/2Q plus 25 tambah 15. 100 min Q sama dengan 1/2Q plus 40. 3/2Q sama dengan 60. QE aksen sama dengan 40. PE aksen sama dengan 60. TK sama dengan PE aksen min PC sama dengan 60 dikurang 50 sama dengan 10. TP sama dengan T min TK sama dengan 15 min 10 sama dengan 5. T sama dengan T dikali Q aksen sama dengan 15 kali 40 sama dengan 600. Dan hasilnya balance. Digambarkan dengan kurva sebagai berikut. Titik QD berada di 100 dan 100. Dan titik QS berada di titik min 50 dengan 25. Dan titik PS aksen berada di titik minus 80 dan 40. Kemudian equilibriumnya berada di titik 50 dan 50. Dan yang terakhir E aksen berada pada titik 40 dan titik 60. Untuk materi yang kedua yaitu tentang pajak proporsional. Di sini kita menggunakan pajak proporsional sebesar 25% atau bisa dibilang juga 1/4. Kemudian kita langsung aja masuk ke PS aksennya yaitu PS ditambah T. Di sini T ini kita ganti menjadi 1/4 dari P dan PS aksennya kita anggap sebagai 4/4 dari P. Sehingga 1/4 ini dipindah ke sini dan hasilnya jadi 3/4 P. 3/4 P ini kemudian kita masukkan lagi ke dalam sini untuk dikalikan masing-masing. Sehingga mendapatlah PS aksen sama dengan 2/3 Q ditambah 33,3. Dan Q-nya sama dengan 49,9 dan P-nya 33,3. Karena udah dapat PS aksennya, kita masuk ke equilibrium aksennya. Nah, di sini kita masukin aja PD-nya sama dengan 100 min Q sama dengan 2/3 Q ditambah 33,3. Ini kita operasikan. Ini juga dioperasikan, hasilnya dapat 66,7 sama dengan 5/3 Q. Q aksennya 40,02 dan P aksennya 59,9. Karena udah dapat P aksennya, kita masukkan ke dalam pajaknya sini. T itu sama dengan 1/4 dikali P aksen. Nah, 1/4 dikali 59,9 dari sini dan dapatlah T-nya itu sama dengan 14,9. Karena udah dapat semua, kita masukin ke dalam grafiknya. Yang pertama kita gambar dulu QD sama dengan 100 min P, dia di titik 100,100 sehingga garisnya seperti ini. Kemudian QS-nya tadi 2P min 50 itu di min 50 sama 25 sehingga garisnya seperti ini. Dan yang terakhir tambahannya adalah PS aksen sama dengan 2/3 Q ditambah 33,3 sehingga garisnya seperti ini. Dan untuk
equilibrium aksennya di sini menjadi 40,02 dengan 59,9. Ini adalah E aksennya. Kemudian yang terakhir adalah kita menghitung pajak konsumen, pajak produsen, dan pajak keseluruhan. Untuk pajak konsumennya kita operasikan dengan P aksen dikurang PE, yaitu 59,9 dikurang 50 sama dengan 9,9. Kemudian pajak produsennya itu pajak dikurang pajak konsumen, 14,9 dikurang 9,9 sama dengan 5. Nah, untuk keduanya ini kita kalikan dengan Q aksennya, yaitu 40,02. Dapatlah hasilnya 396,198 dan 200,1. Ketika dijumlahkan, ternyata hasilnya 596,298. Kemudian yang terakhir kita hitung untuk pajak keseluruhannya, yaitu pajak dikali Q aksen, 14,9 dikali 40,02. Dan hasilnya adalah 596,298. Sehingga kedua angka ini balance yang berarti sama. Lalu pada materi ketiga ada pajak maksimum yang diketahui dengan soal PD sama dengan 12 min Q, PE sama dengan Q plus 2, Q sama dengan 0, P sama dengan 12, Q sama dengan 12, P sama dengan 0, dan Q sama dengan 0, P sama dengan 2, Q sama dengan min 2, P sama dengan 0. Equilibriumnya itu PD sama dengan PS 12 min Q sama dengan Q plus 2, 12 min 2 sama dengan Q plus Q, 10 sama dengan 2Q, Q nya sama dengan 5, dan P sama dengan 7. Lalu E aksennya yaitu PD sama dengan PS aksen 12 min Q sama dengan Q plus 2 plus T. T nya sama dengan 10 min 2Q. Lalu T sama dengan T dikali Q aksen, 10 min 2Q dikali Q, 10Q min 2Q pangkat 2. Dengan T maksimum yaitu T aksen sama dengan 0, T aksen sama dengan 10 min 4Q sama dengan 0, Q aksen sama dengan 10 per 4 sama dengan 2,5, P aksennya yaitu 9,5. Lalu kita masukkan di sini 10 dikurang 2 dikali 2,5, hasilnya sama dengan 5. Kemudian kita lanjutkan dengan PS aksen sama dengan Q plus 2 ditambah pajaknya itu 5, sehingga dapatlah kita PS aksen itu Q plus 7, yang berarti ketika Q 0 P nya 7, dan ketika P nya 0 Q nya itu min 7. Kemudian kita masuk ke dalam P aksennya, yaitu PD sama dengan PS aksen. Di sini kita masukin berarti 12 min Q sama dengan Q plus 7, yang berarti 5 sama dengan 2Q. Sehingga dapatlah kita Q aksen itu 5 per 2, yang berarti 2,5, dan P aksen itu 9,5. Karena udah dapat semua, kita coba untuk gambar grafiknya. Yang pertama yaitu 12,12. Ini adalah untuk garis PD sama dengan 12 min Q. Kemudian selanjutnya garis PS yaitu di min 2,2. Ini kita tulis PS sama dengan Q plus 2. Untuk selanjutnya yaitu PS aksen di min 7,7, yang berarti equilibrium aksennya di sini adalah 2,5 dengan 9,5, dan untuk E nya adalah 5 dengan 7. Yang terakhir kita akan hitung pajak konsumen, produsen, dan pajak keseluruhan. Yang pertama pajak konsumen itu P aksen dikurang PE sama dengan 9,5 dikurang 7 sama dengan 2,5. Kemudian pajak produsennya T dikurang TK 5 dikurang 2,5 yaitu setelah 2,5. Kemudian dikalikan dengan Q aksennya itu 2,5 sehingga menghasilkan 6,75 dan 6,75. Jika di total hasilnya adalah 12,5. Pajak keseluruhannya itu T dikali Q aksen, yang berarti 5 dikali 2,5 sama dengan 12,5, sehingga dua ini balance.